Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini. Amin ya Allah ya Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di rumah akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati orang tua saya sendiri yang telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir di semester ini, dan yang saya hormati ibu-ibu, adik-adik yang sudah berkenan hadir, alhamdulillah, dengan tujuan yang pertama itu silaturahmi, dan yang kedua membantu saya untuk memenuhi tugas akhir di semester 2 ini. Semoga ibu-ibu dan keluarga selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan. Amin. Jadi Yuli mau sedikit nyampein tentang ilmu pengetahuan yang Yuli dapat, yaitu tentang yang berjudulkan menggembirakan orang mukmin. Nah, kita sebagai orang Islam, tentu Islam itu kuat dengan ukhuwah Islamiyah, yang mana sesama saudara kita tuh umat muslim dari belahan dunia manapun kita merupakan saudara. Nah, di sini judulnya itu menggembirakan orang mukmin, menggembirakan sama halnya dengan memberi kebahagiaan. Jadi dalam suatu hadis yang diambil dari buku, yaitu dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man dakhala ala qalbi akhihi muslimin farhan wa sururan fi dari dunya, khalaqallahu ta'ala min dzalika afati fa idza kana yaumil qiyamah ja'amahu qarinan fa idza marra bi yawmin fajhu qala la takhaf fa yaqulu man anta fa yaqulu anna fara'u wa sururul ladzi adkhaltahu ala akhika muslimin fi dari dunya." Yang artinya apa? Dalam hadis ini dikatakan bahwasanya barang siapa yang menggembirakan hati saudara Islamnya ketika di dunia, maka Allah akan menciptakan malaikat yang menolak kerusakan di hari kiamat. Maka di hari kiamat ketika ia berjalan kebingungan, lalu malaikat itu berkata, "La takhaf, jangan takut." Lalu ia bertanya, "Siapa kamu?" Lalu ia menjawab, malaikat itu menjawab, "Anna fara'u wa sururul ladzi adkhaltahu ala akhika muslimin fi dari dunya." Akulah kegembiraan dan keriangan yang kau berikan kepada saudara Islammu ketika di dunia. Jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ketika kita menggembirakan hati saudara Islam kita sejatinya kita sedang menciptakan teman. Allah akan menciptakan malaikat yang meneruskan kepada kita. Ketika kita berjalan kebingungan di hari kiamat, maka amal kita, kegembiraan yang kita berikan kepada orang lain itu akan menjadi teman kita, ibu-ibu. Jadi pada saat kiamat itu kan masing-masing sendiri-sendiri gitu. Yang akan bersaksi adalah amal perbuatan kita. Ketika kita menggembirakan orang lain, maka itu akan menjadi penolong kita di hari akhir kelak. Lalu dalam hadis lain disebutkan bahwasanya idkhal sururi fi qalbi mu'minin khairum min ibadati sittina sanatan. Yang artinya apa? Menggembirakan hati orang Islam sama baik dengan ibadah 60 tahun. Di sini ibu-ibu belum ada yang 60 tahun? Belum ada ya? Belum ada. Ibu udah ada. Ibu ada. Sama baik dengan ibadah 60 tahun. Saya baru berusia 19 tahun. Ibu-ibu mungkin ada yang udah 50 tahun lebih ya. Tapi ketika saya ingin mendapatkan pahala atau kebaikan setara dengan 60 tahun, apa yang harus saya lakukan? Itu menebar kebaikan, berbagi, memberikan kebermanfaatan. Itu merupakan suatu hal yang bisa mendatangkan kebaikan sama halnya dengan ibadah 60 tahun. Padahal kita belum tentu 60 tahun nih. Tapi dengan kita menggembirakan saudara Islam kita, menggembirakan orang tua kita, menggembirakan anak kita, saudara kita, itu akan bernilaikan ibadah 60 tahun. Padahal belum tentu kita sampai ke 60 tahun. Justru itulah luar biasanya ketika kita menggembirakan hati saudara Islam kita, ibu-ibu. Di sini siapa ibu yang pengen dibahagiakan sama anaknya? Pasti setiap anak itu menginginkan kebahagiaan.
Begitupun ibu-ibu pengennya anaknya bahagia nih. Begitupun seorang anak, cita-cita terbesar seorang anak adalah membahagiakan orang tuanya. Tapi ketika kita ingin menggembirakan orang lain, ingin menggembirakan hati orang tua kita, saudara kita, teman kita, itu akan bernilaikan pahala. Ketika kita sedang berjuang, itu akan bernilaikan ibadah, akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan Quran surat Al-Qasas ayat 77 surat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabtaghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya apa? Allah berfirman, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah berfirman nih, kalau kamu mau mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka tanamnya itu di dunia. Kalau kamu ingin mendapatkan keduanya, maka melakukan kebaikan di dunia. Kita pengen bahagianya itu bukan cuma di dunia. Kita umat Islam percaya bahwasanya ada kehidupan setelah dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara, fana. Lalu bagaimana untuk membuatnya bermakna untuk kehidupan kekal di sana? Kita ibaratkan menanam benih di dunia dan memetiknya di akhirat. Pengen bahagia dunia akhirat, caranya gimana? Berbagi, sedekah, selawat, terus kita menggembirakan hati saudara Islam kita, saling mengasihi. Itu akan bernilaikan ibadah, dan itu merupakan salah satu bekal untuk bahagia di kehidupan yang kekal nanti. Di sini Allah mengatakan bahwasanya janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Jadi Allah pun mengatakan bahwasanya jangan dilewatin kebahagiaan di dunianya, maka lakukanlah, manfaatkanlah dunia ini sebaik-baiknya, berbuat kebaikan, beramal soleh dan segala macam. Itu untuk apa? Untuk kebahagiaan yang selanjutnya, yaitu negeri akhirat. Jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat kezaliman. Allah itu sudah baik kepada kita. Setinggi-tingginya orang yang berdosa, yang profesor, doktoranis atau apapun itu, tidak akan bisa mampu untuk mengukur kebaikan Allah, untuk mengukur kenikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi Allah itu di sini, sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadamu, maka kita pun harus berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Berbuat baiklah kepada orang lain, sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan nikmat. Kita bisa bernafas, oksigen gratis, tidak menggunakan tabung oksigen di rumah sakit dan segala macam. Maka patut kita syukuri keberadaan kita, berbuat baiklah terus-menerus agar apa? Itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah yang telah baik kepada kita. Jadi memberikan kebahagiaan adalah kebahagiaan. Ingin bahagia dunia akhirat, maka tebarlah kebahagiaan di kehidupan yang sekarang untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit dari pengetahuan Yuli. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, ada kesalahan penyampaian. Yuli masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.